Eh, apa sih Mas? Ngagetin aja loh. Lagian kamu serius banget. Baca apa sih? Nih Mas, aku lagi baca artikel bagus nih. Biar bisa update informasi sama menambah pengetahuan. Oh gitu. Iya. Temenin aku ke tempat Pak Abdul yuk. Aku mau konsultasi masalah kerjaan. Ya udah yuk. Sebagai warga BPK, tentunya kita tidak asing lagi dengan majalah edukasi keuangan. Ya, majalah edukasi keuangan adalah in-house magazine yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Majalah ini disusun oleh tim redaksi yang beranggotakan perwakilan dari unit-unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Melalui majalah ini, informasi terkait kebijakan dan perkembangan terakhir mengenai BPK digaungkan kepada para stakeholder. Baru-baru ini, majalah edukasi keuangan juga berhasil mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Sebuah prestasi yang cukup patut dibanggakan oleh warga BPK. Torehan prestasi ini merupakan hasil jeripayah dari berbagai pihak sejak majalah ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2009. Lantas, bagaimana kisah awal perjalanan majalah ini? Mari kita simak. Iya, jadi majalah edukasi keuangan itu terbit pertama kali di tahun 2009. Ini merupakan tindak lanjut dari tugas Subbagian Komunikasi Publik. Salah satu tugas Subbagian Komunikasi Publik adalah menerbitkan majalah BPPK. Nah, pada waktu itu kita mencoba melakukan benchmarking dulu ya ke beberapa unit yang memang sudah memiliki majalah unit eselon 1. Kalau tidak salah waktu itu kita melakukan benchmarking ke Warta Bea Cukai dan majalahnya DJA. Karena pada waktu itu dua majalah tersebutlah yang paling menonjol dibandingkan unit-unit lain. Kami melakukan benchmarking, kami juga mencoba untuk melihat isinya apa saja sih majalah internal itu ya. Dan akhirnya tergambar tuh rata-rata di majalah internal itu rubriknya adalah A, B, C, D seperti itu. Nah, kemudian kami diminta untuk memaparkan konsep dari majalah BPPK di hadapan Kepala BPPK pada waktu itu, yaitu Bapak Erata. Bapak Erata waktu itu sudah berkumpul bersama dengan eselon 2 yang lain, dan kami diminta untuk memaparkan. Nah, pada saat pemaparan tersebut, kami menyampaikan bahwa majalah ini kami usulkan untuk diberi nama edukasi keuangan, karena edukasi itu menggambarkan core dari tugas dan fungsi BPPK. Pada saat paparan tersebut juga Pak Erta menyebutkan salah satu contoh majalah internasional yang cukup bagus adalah majalah Time, gitu ya. Dan itu juga menjadi inspirasi untuk cover awal dari majalah edukasi keuangan, baik dari frame-nya dan juga dari font nama majalah yang digunakan. Nah, setelah dipresentasikan kepada Kepala BPPK, beliau akhirnya setuju dan kita mulai memproduksi majalah edukasi keuangan edisi yang pertama. Oke, yang terlibat di awal penerbitan majalah edukasi keuangan ini mayoritas memang masih dari sekretariat BPK pada waktu itu. Jadi semua kepala bagian dan semua kepala subbagian itu terlibat dalam tim redaksi, sedangkan untuk day-to-day activity-nya itu adalah di Subbagian Komunikasi Publik. Nah, kenapa mayoritas anggota tim redaksi majalah edukasi keuangan ini berasal dari sekretariat badan ya di awal-awal penerbitannya, karena pada waktu itu unit eselon 2, Pusdiklat, PKN STAN itu masih diperbolehkan untuk membuat majalah internal mereka sendiri. Baru pada perkembangannya muncul kebijakan bahwa unit eselon 2 diminta untuk tidak membuat majalah internal sendiri, namun mereka berkontribusi terhadap majalah edukasi keuangan yang bisa dibilang ya majalah utamanya dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dan komposisi anggota tim redaksi pun otomatis berubah dan melibatkan perwakilan dari unit-unit eselon 2 khususnya di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Oke, pertama kita nggak punya pengalaman ya untuk membuat majalah internal pada waktu itu. Dan satu hal yang paling mencolok adalah kita tidak punya SDM yang bisa membuat atau melayout majalah ini. Kalau dari segi konten, kita bisa lah melakukan wawancara, menulis, kita ada resource-resource yang memang terbiasa menulis dan juga yang melakukan wawancara. Tapi khusus untuk yang layouting majalah ini memang sangat challenging di awal. Oleh karena itu pada terbitan-terbitan awal,
untuk layouting majalah edukasi keuangan ini kita memanfaatkan jasa vendor gitu. Jadi selain mencetak, vendor tersebut juga memiliki tugas untuk melayout semua konten-konten yang kita hasilkan ke dalam satu format majalah. Seperti kata pepatah, don't judge a magazine by its cover. Jangan hanya menilai suatu majalah hanya dari covernya saja. Walaupun sampul majalah edukasi keuangan udah bagus, isi di dalamnya juga tidak kalah menarik. Berbagai artikel dalam majalah edukasi keuangan dikemas dalam suatu rubrikasi. Kalian tahu nggak? Pada awalnya, penamaan rubrikasi majalah edukasi keuangan melambangkan sebuah bangunan. Nggak tahu kan? Nah, simak dulu ceritanya. Hasil benchmarking kami atas beberapa majalah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sudah lebih dulu established, kami menemukan pola rubrikasi yang kurang lebih hampir sama. Itu pasti selalu ada rubrik untuk membahas isu utama, lalu ada rubrik untuk membahas isu khusus, lalu mengangkat profil, ada juga yang terkait dengan info kebijakan, ada tulisan yang sifatnya ringan dan lain-lain. Nah, kami pun juga mencoba mengadopsi beberapa best practice dari rubrikasi yang sudah ada. Namun pada waktu itu kita pengen coba mengemasnya dengan penamaan yang lain gitu. Kalau reportase khusus dan lain itu kan lazim digunakan ya. Makanya pada waktu itu awalnya kami mencoba menggunakan tema bangunan ataupun tema gedung diklat lah kurang lebih. Dimana biasanya di lingkungan diklat itu kan ada aulanya, pasti ada selasarnya, ada ruang khususnya gitu ya. Ada serambinya malah kadang-kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu rubrikasi-rubrikasi di majalah edukasi keuangan yang awal kami menggunakan nama-nama yang berkaitan dengan bangunan. Contohnya yang pertama adalah aula utama. Nah, aula utama ini kurang lebih sama dengan liputan utama yang di majalah edukasi keuangan yang sekarang. Lalu kami juga punya ruang khusus, kurang lebih sama dengan rubrik liputan khusus yang sekarang gitu. Jadi ada aula, ada ruang khusus. Nah, untuk profil, pada waktu itu kami tidak menggunakan istilah profil. Pada itu masih menggunakan kursi VIP gitu ya. Jadi masih tema-temanya sesuai dengan tema bangunan. Lalu ada selasar alumni, serambistan, balai-balai, dan lain sebagainya. Intinya pada waktu itu selain membawa tema bangunan gitu ya atau rumah lah seperti itu, kami juga sudah mulai menyediakan rubrik-rubrik yang bisa diisi oleh seluruh unit di BPK. Jadi mulai gerai Pusdiklat. Ya, ada rubrik namanya Gerai Pusdiklat, itu ya untuk Pusdiklat menyampaikan artikel tentang kegiatan mereka. Lalu ada Ruang Purnawarman, ini berisi liputan ataupun artikel berisi kebijakan terbaru dari Sekretariat BPK. Lalu ada Serambistan, nah ini apapun tentang PK Instan bisa dimuat di sini. Lalu juga ada balai-balai, nah ini balai-balai juga kami berikan ruang untuk mereka menyampaikan kabar dari balai lah, kurang lebih seperti itu. Dan porsi yang cukup banyak juga kami berikan kepada Widya Iswara. Ya, dulu rubriknya namanya adalah Dinding Widya Iswara, di mana mereka bisa menyampaikan pemikiran ataupun artikel-artikel ilmiah populer mereka di majalah ini. Kalian tahu nggak ini siapa? Kalau kalian sering baca majalah edukasi keuangan, pasti tahu dia ini siapa. Ya, benar. Dia adalah Kang Edu, maskot dari majalah edukasi keuangan. Dia sering muncul di bagian komik strip majalah edukasi keuangan. Tapi, kalian tahu nggak desainernya siapa? Kebetulan, sekarang kita mau ketemu sama desainer Kang Edu. Yuk, kita temuin. Halo Mas Bimo. Halo Mas Seno. Apakah suara saya bisa terdengar, Mas? Ya, itu tolong audionya di-unmute dulu. Kita kan terlangan ini, Mas. Mas Bimo, bisa diceritain nggak sih kapan karakter Kang Edu itu dibuat dan siapa penggagasnya? Jadi Kang Edu itu tidak muncul di edisi pertama, Mas. Kang Edu itu pertama kali itu muncul di tahun 2011, itu di edisi ke-6 kalau nggak salah. Nah, Kang Edu itu pertama kali yang menggagas itu waktu itu memang dari tim redaksi ingin membuat sebuah karakter yang bisa menyosialisasikan kebijakan di BPPK, itu akan menjadi ikon majalah edukasi keuangan sekaligus ikon BPPK juga. Nah, itu akhirnya muncullah ide Kang Edu itu, kalau nggak salah pertama kali itu idenya dari Pak Kanda yang saat itu juga menjadi ketua tim redaksi.
Nah dari situ, dari ide dari Pak Tanda tadi, baru saya mendesainkan karakternya seperti itu Mas. Selain karakter Kang Edu, kan banyak tuh karakter sampingannya. Bisa diceritakan nggak karakternya itu siapa saja dan karakternya itu bagaimana? Nah jadi pertama kali itu kan waktu Kang Edu muncul itu kan belum ada temennya ya. Nah ternyata seiring berjalannya waktu Kang Edu itu butuh teman ngobrol juga. Kalau Kang Edu kan orangnya lurus, disiplin. Nah ini saya punya ide untuk bikin karakter satu lagi yang kayaknya ini cocok kalau yang agak nyeleneh nih atau yang agak bandel-bandel gitu ya. Itu namanya Boni. Nah si Boni ini kebalikannya dari Kang Edu. Kalau Kang Edu itu disiplin, si Boni ini justru yang biasanya suka ngomong yang lantur lah atau suka minjem duit sama Kang Edu gitu. Nah itu saya tambahkan Boni supaya menambah unsur fun dan unsur lucu di komik Kang Edu ini. Kemudian ada satu karakter lagi, kan sudah 2 orang cowok nih, Kang Edu sama Boni. Nah muncullah ide karakter cewek namanya Mbak Puput. Mbak Puput ini orangnya disiplin juga kayak Kang Edu. Nah dia itu tugasnya di komik Kang Edu ini sebagai orang yang suka ngingetin atau suka menjelaskan juga gitu. Jadi biar seimbang gitu ya, nggak cuma cowok-cowok aja tapi juga ada ceweknya gitu Mas Eno. Mas Bimo, kalau aku perhatiin nih karakter Kang Edu kok mirip sama Mas Bimo ya? Apa memang terinspirasi dari diri sendiri gitu? Oh, kalau Kang Edu itu justru pertama kali inspirasinya itu dari Pak Tanda Mas. Karena waktu itu beliau yang menggagas idenya, maka saya mendasarkan desain karakter Kang Edu itu saya mirip-miripkan dengan Pak Tanda gitu Mas. Masa sih? Coba bentar tunggu ya. Nah nih, coba deh kacamatanya dipakai. Nah mirip kan? Mirip nih. Sejak diterbitkan pada tahun 2009 lalu, majalah edukasi keuangan telah melalui perjalanan panjang dan berbagai perubahan. Perubahan ini tentunya diharapkan dapat membuat majalah ini menjadi semakin menarik dan tetap menjaga keandalan informasi dan pengetahuan yang disajikan. Selain itu, majalah edukasi keuangan juga terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk dapat menjangkau dan memberikan pengalaman yang terbaik bagi para pembacanya. Misalnya dengan menerbitkan majalah dalam bentuk e-magazine yang dapat dibuka melalui website resmi BPPK, serta menerbitkan aplikasi majalah edukasi keuangan yang dapat diunduh melalui smartphone. Berkat kerja keras dari seluruh tim serta pihak-pihak yang terkait dalam tahap pengembangan dan produksi, akhirnya majalah edukasi keuangan berhasil mendapatkan berbagai penghargaan bergensi di tingkat nasional, di antaranya INMA, Indonesia In-House Magazine Awards 2021. INMA majalah kategori kementerian dan lembaga pemerintah terbaik. Gold Winner, Edukasi Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Oke, kalau kita perhatikan dari edisi awal majalah edukasi keuangan sampai dengan edisi yang terbaru, kita sudah memiliki 3 desain cover dari majalah edukasi keuangan. Mulai dari yang edisi pertama dengan frame dan juga tulisan yang memang terinspirasi dari majalah Time, lalu ke desain kedua dan hingga akhirnya ke desain yang ketiga yang lebih clean, yang lebih simple, yang lebih minimalis gitu ya. Nah, perubahan ini sebetulnya menjadi gambaran bahwa kami di tim redaksi itu selalu ingin berusaha improve gitu ya. Ada hal-hal baru apalagi sih yang bisa kita lakukan di majalah edukasi keuangan kita ini supaya tetap relevan dan menarik untuk dibaca gitu. Jadi tidak hanya dari sisi konten, tapi juga dari sisi tampilannya. Dari situ kita juga mulai tergerak untuk kayaknya seru nih kalau misalkan kita coba
ikutkan majalah edukasi keuangan ini dalam ajang-ajang penghargaan khusus untuk majalah internal, seperti itu. Nah, persiapannya memang bisa dibilang cukup serius ya. Jadi transisi dari desain cover yang kedua sampai dengan cover yang ketiga itu juga kita pikirkan dengan matang. Kita berusaha untuk mencari referensi-referensi gitu, hingga akhirnya kita putuskan bahwa memang desain cover dan juga desain layout keseluruhan ini memang harus kita rubah, menyesuaikan dengan karakteristik pembaca di zaman sekarang yang lebih mengharapkan tampilan yang lebih simple. Ya, jadi covernya kita rubah, lalu juga tampilan layoutnya juga kita rubah. Rubrikasi pun juga ada beberapa yang kita tambahkan. Salah satunya adalah rubrik cerita alumni. Nah, cerita alumni ini memang khas BPK sekali, yang kami yakin di unit lain belum ada nih, karena memang BPK lah yang mengelola beasiswa Kementerian Keuangan. Jadi kami minta para alumni untuk bercerita. Dan juga terkait cover, ini juga kami juga lebih menaruh perhatian dalam mengeksekusi cover gitu ya, dengan tampilan yang lebih minimalis, fresh, namun tetap menggambarkan isi dari majalah edukasi keuangan. Nah, setelah melalui proses perubahan itu semua, akhirnya kita coba untuk mendaftarkan majalah edukasi keuangan ini ke beberapa ajang penghargaan, dan alhamdulillah berkat kontribusi dari tim redaksi dan para pembaca, akhirnya kita memperoleh juara. Ayo Kak Roma, bacalah. Mirip aku rasukan setan. Rupanya untuk ini kau undang aku ke sini. Munafik, sesuci, sealim. Aku tidak percaya kalau di dunia ini ada orang yang tidak pernah membaca Mac. Memang betul. Tapi kau harus ingat, aku sekarang lebih suka membaca berita lewat kawaii, berupa telepon seluler pintar. Kamu kuno. Sekarang Mac sudah ada di situs web dan aplikasi. Mira, kita bukan darah muda. Darahnya para remaja yang punya banyak kuota. Omong kosong dengan kuota. Omonganmu hanya dongeng yang melemahkan semangat. Nih, baca. Di balik keberhasilan majalah edukasi keuangan, terdapat tim yang bekerja di belakangnya. Penasaran nggak siapa saja yang bekerja di balik layar dalam pembuatan majalah ini? Ayo kita temui orang-orangnya sambil kita tanya-tanya. Halo Mbak Rimbi. Halo Mas Seno. Apa kabar Mbak? Sehat. Luar biasa. Kok malah yel-yel? Ini Mbak, saya mau nanya-nanya tentang majalah edukasi keuangan. Bisa nggak? Bisa dong. Ngomong-ngomong, ini kita berdua aja ngobrolnya? Enggak dong, ada tim yang lainnya juga. Tapi karena COVID, kita menjaga jarak. Mana? Kok nggak ada? Tuh ada juga tuh. Walah, jauh banget jaraknya. Ini sih bukan 1 meter, tapi 10 meter. Ayo, mendekat aja teman-teman. Tapi tetap jaga jarak aman ya. Mbak Rimbi, bisa diceritain nggak sih siapa saja yang terlibat dalam pembuatan majalah edukasi keuangan ini? Nah, di proses pembuatan majalah edukasi keuangan ini, kita melibatkan tim redaksi dari Sekretariat Badan dan juga dari luar Sekretariat Badan. Nah, kalau dari luar Sekretariat Badan, ini ada kontribusi dari Pusdiklat, yang mereka biasanya berkontribusi untuk rubrik liputan khusus atau juga mereka mengisi slot iklan. Kemudian ada juga tim yang dari BDK. Nah, BDK ini mereka juga ada jadwal kontribusinya sendiri untuk mengisi di rubrik point of interest dan juga galeri. Terus proses produksinya bagaimana? Dari awal sampai menghasilkan sebuah majalah. Pertama sih kita mengundang rapat dulu nih, rapat redaksi. Kita undang dari tim redaksi semuanya, kecuali BDK ya, karena dulu kita kalau tatap muka susah nih, kalau BDK kan jauh. Jadi kita melibatkan dari Pusdiklat dan Sekretariat Badan, kita mengadakan rapat redaksi dan di situ kita mintai semacam tema dan juga kontribusi apa yang diberikan untuk Pusdiklat kepada kami. Dan itu nanti semua artikelnya kita akan review dulu. Ketika masuk dari tim redaksi akan menyunting, kemudian masuk ke proses layout. Nah, kalau untuk Serambi Ilmu sendiri, nah itu ada prosesnya sendiri.
kalau Serambi Ilmu nanti kita akan meminta tolong ada tim redaksi juga dari Widya Iswara. Nah, untuk proses review Serambi Ilmu sendiri itu nanti bisa dijelaskan oleh rekan kami Bang Ardes. Dan Bang Ardes ini kebetulan beliau juga bertugas untuk ibaratnya kayak melempar gitu ya, melempar artikel-artikel yang sudah masuk ke kami Serambi Ilmu, artikel ilmiah populer yang nanti akan direview oleh Widya Iswara masing-masing yang di bidang yang sesuai dengan ditulis oleh penulis tersebut. Jadi gini Sen, artikel majalah edukasi keuangan itu bisa kita bagi jadi 3 klaster besar. Yang pertama itu Serambi Ilmu. Nah, Serambi Ilmu ini prosesnya cukup panjang. Pertama dari penulis mengirimkan ke redaktur, yaitu kita atau kami di redaksi sekretariat badan. Kemudian materi itu akan kita kirimkan ke WI yang juga sebagai redaktur di Pusdiklat. Nah, yang uniknya artikel itu hanya tulisannya saja, jadi tidak ada identitas atau apapun, sehingga WI itu merupakan blind reviewer. Dia tidak bias seperti itu. Kemudian setelah direview oleh WI akan dikirimkan kembali ke kita. Apakah ada revisi atau tidak. Umumnya sih selalu ada revisi, tapi ada yang revisi mayor atau revisi minor seperti itu. Nah, kalau udah ada revisi seperti itu, kita akan mengirimkan kembali ke penulis untuk memperbaiki. Setelah diperbaiki, baru dikirim ke redaksi, baru kita akan olah atau editing entah typo dan lain-lain, atau menyesuaikan lagi, baru itu sudah siap untuk diterbitkan. Itu untuk Serambi Ilmu. Nah, yang klaster kedua yaitu liputan utama, komunitas, dan profil. Nah, itu kita umumnya mewawancara narasumber. Nah, wawancara itu dilakukan oleh tim redaksi juga. Kita meminta waktu untuk wawancara. Setelah ada wawancara, kita olah untuk menjadi sebuah artikel. Artikelnya kita kirimkan lagi ke yang kita wawancara. Yang tadi profil biasanya orang-orang tertentu, misalnya eselon 2 atau public figure di lingkungan Kemenkeu atau BPK. Komunitas, yaitu komunitas-komunitas di Kementerian Keuangan. Nah, mereka akan melihat kembali apakah sesuai atau adakah perubahan atau revisi-revisi. Kemudian setelah mereka terima dan sudah oke, baru kita finalisasi kembali artikelnya. Nah, maksudnya klaster ketiga itu biasanya artikel-artikel yang kontribusi dari Balai Diklat ataupun Pusdiklat, seperti liputan khusus kalau Balai Diklat yang tadi point of interest dan galeri, kemudian artikel-artikel yang dikirimkan oleh kontributor lainnya yang tidak seperti Serambi Ilmu. Misalnya, tahukah kamu, presensi dan lain-lain, itu akan diedit oleh sekretariat badan. Semua artikel ini kita sudah pastikan dulu, sudah ada persetujuan dari reviewer seperti tadi Serambi Ilmu, kemudian yang kita wawancara misalnya profil atau komunitas, kemudian kesesuaian dengan EYD dan lain-lain untuk seluruh artikel. Nah, semua artikel final tadi Sen, itu akan kita kumpulkan dan kita serahkan ke tim desainer. Nah, bagaimana tim desainnya memprosesnya untuk menjadi draft majalah dan siap dicetak, kita tanyakan kepada Imam. Silakan, Mam. Ya, thank you Bang Ardes. Jadi gitu, bener Mas Seno, kata Bang Ardes. Jadi nanti ketika artikel itu sudah terkumpul, sudah final, nanti akan dilanjutkan ke kita sebagai tim desainer. Saya dan Mas Bimo akan secara bergantian melayout masing-masing edisi majalah edukasi keuangan. Nah, nanti layout itu biasanya akan mengikuti covernya. Cover itu nanti kita punya rapat sendiri untuk menentukan cover. Setelah kita menentukan cover, biasanya nanti kami sebagai tim desainer akan memikirkan gimana nih dalamnya kira-kira yang desainnya tuh kira-kira akan sesuai, mirip, dan bagus gitu, senada gitu dengan covernya. Setelah kita selesai melayout, nanti kita akan cetakkan dummy ke vendor. Setelah dummy dikirimkan oleh vendor, nanti kita minta ke tim redaksi untuk ngelihat lagi nih si dummy itu, karena kan mungkin masih ada kesalahan-kesalahan penulisan atau seperti apa. Nanti setelah dummy itu diperiksa lagi oleh tim redaksi, kita akan edit lagi untuk sampai mendapatkan majalah edukasi keuangan yang edisi finalnya. Setelah final, versi webnya akan kita upload di website BPK, sedangkan versi cetaknya akan kita kirimkan ke vendor untuk dicetak dan dikirimkan ke seluruh unit-unit yang sudah kita tentukan. Gitu. Terima kasih Mas Imam dan Bang Ardes. Nah gitu Mas Seno prosesnya, mulai dari rapat redaksi sampai layouting dan jadilah majalah edukasi keuangan. Gitu Mbak. Tapi selama masa pandemi ini ada nggak yang berubah dari proses bisnis produksi majalah tersebut? Nah sebelumnya nih, sebelum pandemi kita kan rapat redaksi itu tatap muka Mas Seno. Makanya tadi kenapa rapatnya ini hanya mengundang dari Pusdiklat dan Sekretariat Badan. Tetapi karena sekarang sudah mulai memasuki masa pandemi, jadi kita tidak bisa mengadakan pertemuan tatap muka. Seluruh rapat redaksi sekarang dilakukan secara daring melalui Zoom, kemudian
Wawancara yang kita tadinya lakukan tatap muka dari yang tim liputan utama kita wawancara narasumber seperti itu, profil, itu semuanya sekarang kita lakukan melalui daring juga. Panjang juga ya prosesnya, terbaik lah untuk semua anggota tim dan kontributor majalah ini. Terima kasih Mbak Bimbi, Bang Ardes, Mas Imam. Nah, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng tim redaksi majalah edukasi keuangan. Kita jadi tahu nih proses pembuatan majalah dari awal sampai jadi majalah itu. Keren kan? Buat kalian yang pengen baca, majalah edukasi keuangan juga bisa dibaca melalui website BPPK di alamat bppk.kemenq.go.id. Sampai jumpa lagi di episode Senologi selanjutnya.